Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan yang lama, yang sudah pernah kita dengar sejak kita masih sekolah minggu, itu tentang Habel, yaitu dengan Kain. Tapi saya di sini berikan judul persembahan Habel dan Yesus. Mari kita membahasnya perlahan-lahan teman-teman. Oke. Kain adalah anak pertama Adam dan Hawa. Habel adalah adikan. Teman-teman sudah tahu ya, sudah pastilah. Karena teman-teman sering ikut sekolah minggu, sejak kecil sudah diajarkan orang tua juga di rumah ya. Seperti itu. Mari kita baca Alkitabnya. Oh ya, saya bikin rotasinya dulu ya teman-teman, biar bisa. Ya. Oke. Kain dan Habel. Kepada manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yes, amin. Mari kita membahasnya teman-teman. Oke, tadi saya sudah bahas ini bahwa Kain adalah anak pertama dari Adam dan Habel anak adiknya. Mari kita lanjut. Nah, pekerjaan mereka, Kain adalah petani, Habel adalah gembala kambing domba. Istilah kambing domba ini hanya istilah dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Inggris itu dibilang sheep atau domba, gembala domba. Istilahnya Habel ini ternak lah, dia menjaga sebagai penjaga domba. Seperti itu, dia adalah gembala domba. Nah, persembahan Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 4-5 tadi bilang persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, di sini Tuhan sangat mengasihi Kain dan Habel. Namun Kain tidak memberikan persembahannya dengan sebaik-baiknya. Dia hanya memberikan sebagian dari hasil tanahnya, sehingga Tuhan tidak berkenan akan persembahannya. Tetapi Habel mempersembahkan korban yang terbaik, yaitu dari anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya. Itu yang mengindahkan Tuhan. Mari kita lanjut. Nah, mengapa Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain? Saya sudah bilang, dia hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah.
Istilahnya dia tidak sepenuh hati mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, untuk kepada Tuhan. Kain tidak menghormati Tuhan. Istilahnya dia tidak menghormati Tuhan yang adalah penguasa. Dia mempersembahkan yang biasa-biasa saja. Sedangkan Habel mempersembahkan domba yang terbaik, anak domba yang sulung dengan lemak yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Nah, Tuhan tidak membedakan profesi mereka sebagai petani dan peternak. Jadi Tuhan tidak membedakan profesi Habel dan Kain, tetapi Tuhan melihat hati mereka dalam mempersembahkan, sikap hati mereka dalam mempersembahkan, itulah yang menentukan perkenanan Tuhan atas mereka berdua. Sehingga Habel sampai dia mati pun darahnya masih berteriak. Istilahnya darahnya masih berteriak. Istilahnya dia orang yang tulus mempersembahkan bagi Tuhan yang terbaik. Tapi Kain dia tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan marah sama dia. Tapi dia sebenarnya Tuhan bukan marah yang seperti apa, Tuhan yang tidak berkenan aja, bukan Tuhan marah begitu. Sebenarnya tidak terlalu marah seperti yang Tuhan membenci Kain. Tuhan tidak membenci Kain, hanya Tuhan tidak berkenan akan persembahannya, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu benci sama Kain. Tidak, teman-teman. Tuhan sangat mengasihi Kain, sangat mengasihi Habel. Hanya Tuhan tidak inginkan kenapa Kain bisa emosian, begitu marah begitu. Sebenarnya coba dia jangan marah, pasti Tuhan tidak mungkin menghukum dia begitu. Jadi semua tergantung kita masing-masing. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, pasti kita akan diberkati. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita menuai akibat ketidakkontrolan kita akan marah seperti itu. Mari kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, sikap Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak indahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, seharusnya Kain ini dia sadar diri karena memang dia salah sebenarnya. Tapi dia tidak mau peduli. Dia tidak maunya persembahannya lebih baik diterima Tuhan begitu. Tapi ya Tuhan adil, Tuhan tahu hati setiap orang, makanya dia tidak indahkan, tidak berkenan persembahan yang dengan cara yang tidak baik, tidak sepenuh hati, sehingga Tuhan tidak berkenan. Tapi sikap Kain seharusnya jangan marah, seharusnya dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, maaf Tuhan saya sudah tidak berikan yang terbaik. Tapi Kain dia marah, dia cemburu dengan adiknya Habel begitu. Alkitab berkata di sini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Jadi ketika dia mulai marah, muka muram, jadi dosa itu sudah mulai mengintip, begitu, sudah mengintip. Jadi ketika kita marah pada orang dengan sangat yang tidak terkontrol, tidak dengan berasa benci, itu dosa sudah mengintip, teman-teman. Sehingga tinggal action saja, tinggal dia kumpul aja langsung membunuh adiknya. Itulah saking marahnya begitu sampai dia bunuh seperti itu. Jadi itulah, hati-hati dengan kemarahan. Nah, sikap Kain seharusnya tidak boleh marah. Saya sudah bilang, walaupun persembahannya tidak berkenan, dia harusnya tetap berbuat baik agar tidak membuat dia menjadi berdosa. Kain tidak boleh iri hati atau cemburu dengan orang lain. Seharusnya Kain bersyukur kalau adiknya bisa memberikan contoh yang baik dan membuat Tuhan senang. Artinya Kain bisa adiknya bagaimana mempersembahkan. Dia bisa belajar. Kain bisa belajar dari adiknya bagaimana mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kain seharusnya marah sama Tuhan karena Tuhan tidak berkenan akan persembahannya. Tetapi karena Tuhan berkuasa dan adil, dan memang itu salahnya Kain. Kain harus tahu diri sebenarnya. Kalau Kain marah Tuhan, tidak takutkah Kain dengan Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa? Siapa yang berani dengan Tuhan? Artinya Kain tidak berani marah Tuhan. Sekalipun dia pengen marah, tapi dia tahu, dia takut sama Tuhan. Karena memang dia salah, Tuhan itu adil. Tuhan melihat hati Kain kurang baik, sehingga dia mempersembahkan yang tidak baik, sehingga dia marah begitu. Dia masih istilahnya dia serakah, dia mau ya apa yang dia punya tuh dia hanya mau dia sendiri. Itulah saya selalu bilang bahwa hati-hati dengan harta itu berbahaya, teman-teman. Kalau kita tidak mempersembahkan hati dan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, memberikan semua hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan
tergerus sendiri oleh dunia ini, sehingga kita orang yang jadi orang yang sombong, yang tamak. Seharusnya kita belajar dari Habel, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, anak sulung domba yang terbaik. Nah itu kadang kita sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan, mengapa saya seperti dia, mengapa saya nggak seperti dia, apakah Tuhan tidak adil? Nah mungkin salah kita. Namun sekalipun kita benar, apakah kita berani dengan Tuhan yang berkuasa? Sekalipun kita merasa diri kita benar, apakah kita berani melawan Tuhan yang maha kuasa? Itu. Nah contohnya Ayub yang begitu saleh, benar, tapi diuji Tuhan untuk menderita. Sekalipun dia tidak salah, dia berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk. Artinya ya Ayub itu orang yang jujur saleh, tapi dia harus menderita. Tuhan izinkan dia menderita. Sekalipun dia punya hak untuk membela, dia juga melakukan itu. Dia mengeluh sama Tuhan, tapi dia bilang, masakan kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak menerima yang buruk. Artinya baik dan buruk itu semuanya dari Tuhan. Tuhan izinkan supaya kita dilatih. Begitu. Akhirnya Ayub itu tarik ucapannya yang mengeluh dan dengan penderitaannya kepada Tuhan, sehingga dia kembali pulih. Dan Ayub sekalipun dia pernah mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya yang soleh begini saya harus menderita. Tapi dia tarik kembali ucapannya itu yang dia mengeluh, sehingga Tuhan membuat dia kembali pulih. Itulah Tuhan. Tuhan adil, Tuhan maha kuasa, Tuhan berkehendak atas apa yang dia mau, tapi Tuhan sangat mengasihi kita semua, asalkan kita mau kembali kepada Tuhan. Nah, kadang dalam keluarga kita iri hati dengan saudara kita karena merasa perlakuan orang tua yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Orang tua selalu membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Kadang kita merasa seperti itu. Kadang kakak kita lebih diperhatikan, atau adik atau anak bungsu lebih diperhatikan daripada orang tua. Kadang kita melihat orang tua kurang berbagi kasih yang tepat buat anak-anak. Betul. Mungkin orang tua bukan maksud begitu. Mungkin orang tua tahu yang terbaik, mengatur porsi yang terbaik. Mungkin anak-anak saja yang salah mengerti orang tua. Ataupun sekalipun orang tua itu salah dalam memberikan perhatian atau kasih kepada kita anak-anak, tapi percayalah, kita punya Bapa di surga yang sangat mengerti kita, yang paling memahami kita. Dialah yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Dia mengasihi kita, dia sudah menebus kita. Artinya kita, sekalipun kita ditinggalkan oleh orang tua kita, tidak dikasih orang tua, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang-orang membenci kita, sekalipun orang tidak mengasihi kita, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Luar biasa. Tuhan sekalipun dia tegas adil, Tuhan sekalipun seharusnya Kain itu dia kembali kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan kasih maaf atau Tuhan tidak tapi karena dia kelewatan, ya dia harus mendapat akibatnya dari kesalahannya. Dia harus menanggung, yaitu dia diusir dia harus berusaha lebih keras lagi untuk bekerja untuk membanting tulang, tapi Tuhan mengasihi dia, makanya Tuhan melindungi dia. Istilahnya memberi tanda kalau orang dia pergi ke tempat yang tidak ada orang yang berani membunuh dia karena ada tanda Tuhan. Tadi Alkitab berkata, tadi Tuhan memberikan tanda pada Kain sehingga orang-orang tidak akan membunuh dia, seperti itu. Nah, marah ada yang benar, ada yang salah. Marah yang benar menurut saya adalah marah kepada orang jika dia benar-benar salah. Tapi cara marah kita dengan cara tepat, tidak berlebihan, yang sewajarnya saja. Jadi kita marah, boleh marah, tapi jangan berlebihan, jangan dendam, jangan kita emosial berlebihan. Kita harus kontrol marah kita. Tuhan juga marah, tapi Tuhan tahu yang tepat, marah yang tepat, bukan asal-asalan marah, benci atau apalah seperti itu yang tidak tepat. Nah, marah yang salah artinya dia tidak salah, kita marahin gak jelas. Istilahnya marah-marah gak jelas gitu, itu artinya itu salah, itu marah yang salah. Contohnya perempuan tiba-tiba marah nggak jelas. Kadang-kadang kalau kita punya pasangan tiba-tiba marah nggak jelas, padahal dia ada minta perhatian, atau dia lagi PMS lah, seperti itu. Artinya dia ada masalah begitu, dia marah begitu. Atau orang yang lagi ada masalah tapi lampiaskan kemarahannya kepada orang lain begitu. Contohnya ada orang masalah di jalan lampu merah senggol sedikit marah, emosi. Mungkin dia ada masalah di rumah. Jadi saking hanya senggol sedikit saya emosinya berlebihan. Seperti itu. Jadi
kadang orang marah tanpa sebab, ada juga yang marah berlebihan, hanya sedikit masalah, marahnya berlebihan begitu. Istri juga kadang suami bawa pulang kerja, sudah ditanya-tanya, sudah ditanya-tanya interogasi, orang malah suami emosi ya. Karena memang orang baru capek pulang, langsung ditanya-tanya, dicemburu lah atau apalah begitu, sehingga bikin emosi, sehingga rumah tangga berantakan, atau karena uang, marah, emosi. Nah, itulah, hati-hati dengan amarah teman-teman, bisa mengakibatkan dosa, bahkan pembunuhan. Ini banyak terjadi di berbagai rumah tangga, bahkan sampai perceraian akibat marah, cemburu nggak jelas. Itu hati-hati. Nah, ada orang lagi yang ada orang yang marah karena cemburu dengan lawan bisnisnya yang berhasil, atau cemburu dengan temannya yang lebih sukses, dan lain-lain yang negatif lah teman-teman. Tinggal cari aja marah-marah yang negatif itu. Marahnya Tuhan beda dengan marahnya manusia. Marahnya Tuhan karena kasih dan keadilannya, bukan asal-asalan marah. Silakan teman baca Alkitab tentang marahnya Tuhan, banyak di PL Perjanjian Lama banyak. Kenapa Tuhan marah dan kenapa Tuhan marah, dan di Perjanjian Baru juga kenapa Tuhan Yesus marah. Teman-teman tinggal baca dan deskripsi masing-masing mengapa Tuhan marah. Belajar Alkitab supaya kita mengerti apa maksudnya Tuhan marah. Pasti ada untuk kebaikan kita, seperti itu. Perbuatan baik akan menutupi dosa dan menghalangi dosa bekerja. Kejadian 4 ayat 7 berkata, apakah muka tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi perbuatan baik itu akan menolong kita dalam mengatasi emosi kita atau amarah kita. Makanya kalau kita berbuat baik akan membuat kita lebih berkenan. Intinya istilah begini, saat kita rasa iri hati mulai muncul, langsung kita berbuat baik, langsung minta ampun sama Tuhan, kita berdoa dan kita mulai berbuat baik. Kita harus saling mengasihi begitu. Jangan sampai karena kita cemburu, kita sampai berbuat dosa, sampai kita sampai bunuh, sampai tikain begitu. Kita harus tetap tersenyum walaupun dalam tekanan. Maksudnya kita jangan membalas yang jahat dengan jahat, seperti itu. Atau yang baik kita balas yang jahat. Mas orang baik yang kita balas dengan jahat. Artinya cemburu karena orang berbuat baik, hati-hati. Mas orang berbuat baik kita iri hati. Istilahnya kita harus bersyukur dia menjadi contoh buat kita begitu. 1 Petrus 4 dalam tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi sekali banyak dosa. Jadi kita banyak berbuat kasih menutupi banyak sekali dosa. Di situ ada berkata bahwa jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi kalau kita tidak berbuat baik teman-teman kepada orang sekitar kita atau kepada Tuhan atau kepada siapapun, maka dosa sudah mengintip. Makanya untuk kita mencegah diri dari dosa, berbuat baik ya banyak-banyaknya, memberi banyak-banyak atau menolong orang banyak-banyak, supaya itu mencegah kita dari berbuat dosa. Misalnya kita segera berbuat baik. Istilahnya mulai ada godaan-godaan dosa, hawa nafsu, kayak misalnya kita mau ini langsung berbuat baik. Istilahnya cepat rubah kita punya pemikiran. Kemarin saya sudah bilang, rubah pikiran kita, pikirkan perkara yang di atas, yang kudus, yang manis, yang sedap dengar. Jadi kalau kita rubah pikiran kita, maka kita akan mencegah diri kita dari dosa. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang, hari, dan malam, dengar lagu-lagu, khotbah, supaya kita mengubah pemikiran kita, supaya kita bisa berbuat baik, dan ketika ada godaan kita bisa atasi dengan perbuatan baik. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kita banyak berbuat kasih supaya kita dikasih Tuhan, diampuni dosa kita. Ya, kita sampai sekarang harus terus bertobat teman-teman. Tidak ada yang sekali bertobat harus. Ya memang kita dibaptis untuk pertobatan, tapi setelah kita dibaptis bangkit, kita masih berbuat dosa. Kita harus minta ampun sama Tuhan tiap hari kalau kita melakukan kesalahan. Ampuni ya Tuhan, saya yang berdosa. Supaya kita menyadari kita punya kesalahan, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Istilahnya kita harus minta ampun sama Tuhan setiap hari kalau kita berbuat dosa. Seperti itu. Itu tandanya kita mengakui bahwa kita memang manusia berdosa. Tuhan yang membenarkan kita, yang menyucikan kita selalu dengan darahnya. Seperti itu. Marah karena iri hati atau cemburu bisa mengakibatkan pembunuhan. Bahkan di PB Yesus berkata,
Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus berhadapan dengan mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahat harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi siapa yang marah saya terhadap saudaranya harus dihukum, Tuhan Yesus berkata. Jadi hati-hati, jangan marah kepada saudara kita. Mungkin saudara kita buat kesalahan, ya jangan marah, kita tegur saya, tapi jangan sampai kita marah yang benci atau sampai membunuh ataupun apalah dendam. Kita mengasihi dia sekalipun dia dosanya seperti sudah kelewatan, tetap kita mengasihi. Tegur dia tapi jangan kita benci dia, seperti itu. Arti marah untuk kebaikan orang lain boleh, asalkan kita boleh benci, tidak boleh benci, dendam atau kepahitan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum matahari terbenam, langsung minta ampun, sudah saling mengampuni, sudah, jangan dendam-dendam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan, kalau kita sudah marah itu anggap saja kita sudah memberi celah untuk iblis masuk, untuk membuat iblis berkuasa supaya dia menggerakkan kita untuk membenci orang dan sampai membunuh orang. Kita harus berkuasa atas amarah kita, minta Roh Kudus memimpin kita agar kita bisa mengendalikan diri. Yaitu sesuai bilang hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh. Dengar renungan saya yang hidup dipimpin oleh Roh supaya kita benar-benar bisa menguasai amarah kita. Yang salah satu buah Roh adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Itulah. Oleh karena itu kita berdoa sebelum kita marah. Kalau mau marah tuh, sebelum kita marah tuh berdoa dulu supaya Tuhan tolong. Jangan sampai sebelum sudah kita eksekusi istilahnya, kita sudah pukul dia, sudah marah dia, baru kita ingat Tuhan. Terbalik, harus kita berdoa dulu supaya ketika kita berdoa, marah kita lebih aman lah. Maksudnya marah yang wajarnya, seperti tidak berlebihan. Biarlah Tuhan yang membalas. Istilahnya kita marahnya sewajarnya saja, tapi nanti serahkan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang tegur dia sendiri. Tidak perlu kita ambil, jangan sampai membunuh. Membunuh itu sudah zaman dulu, tapi sekarang bukan zaman lagi seperti itu. Karena memang sekarang kita mengasihi bahkan musuh. Bahkan zaman dulu juga perjanjian lama kita mengasihi musuh, tapi musuh memang kenapa harus dibunuh? Karena memang mereka sudah terlalu jahat, sama kayak Sodom dan Gomora itu sangat jahat, memang harus dimusnahkan. Bukan karena Tuhan membenci Sodom dan Gomora, tapi memang mereka harus dimusnahkan. Karena memang mereka sudah memilih untuk seperti itu, untuk terus berdosa. Makanya itu mereka menanggung buat dosa dalam maut, ya. Itu sudah resiko, setiap dosa adalah upah maut, begitu. Mereka harus kematian karena memang itu pilihan mereka untuk tetap berdosa, seperti itu. Jadi hidupnya adalah pilihan. Nah, akibat dari kesalahan Kain. Nah, Alkitab berkata, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, dan menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi dia menerima kutuk, begitu. Engkau akan mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Katakan kepada Tuhan, hukumku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tetapi engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tuhan sekali-kali barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada yang 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun bertemu dengan dia. Jadi Tuhan sangat mengasihi Kain, teman-teman. Tuhan sangat mengasihi Kain. Tapi Kain memilih untuk membunuh Habil, dia dapat hukuman. Tapi Tuhan tetap mengasihi, tetap menjaganya. Dia harus menanggung hukumannya, yaitu dia harus bersusah payah mencari hidup. Seperti itu. Jadi ya, setiap perbuatan pasti ada resikonya, begitu. Yang penting kita mau, setelah kita tahu diri, kita bertobat kembali, seperti itu. Jangan sengaja berbuat dosa itu. Kalau kita sudah mengerti seperti ini, jangan kita sengaja lagi, seperti itu. Nah, kita masuk ke tema yang kedua yang berikut. Tadi sudah tentang bahas tentang Kain dan Habil amarah, tapi saya sekarang hubungkan Habil itu dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, mari kita ulas. Nah, mengapa Tuhan suka dengan persembahan? Mungkin teman-teman berpikir, mengapa sih Tuhan suka persembahan? Apa sih, kenapa Tuhan suka diberikan persembahan? Saya tulis di sini, teman-teman, karena dari awal Tuhan Allah menginginkan persembahan, teman-teman, bukan setan. Setan itu yang meniru Tuhan. Seharusnya dari awal itu memang Tuhan tuh menginginkan manusia untuk memberikan persembahan. Tapi sekarang ini malah setan tuh meniru Tuhan.
dengan orang-orang yang paranormal memberikan persembahan kemenyan di gua-gua kepada setan-setan, kepada roh-roh jahat. Itu setan yang tiru Tuhan, teman-teman, bukan Tuhan yang ikut setan, terbalik, teman-teman. Jadi dari awal memang Tuhan yang suka persembahan kepada persembahannya manusia, yaitu berupa korban dan hasil tanah. Tuhan suka persembahan. Tuhan mengasihi, karena itulah bentuk ungkapan syukur manusia akan kebaikan Tuhan. Jadi mempersembahkan. Tuhan memang tidak menginginkan makanan daging atau sayur-sayuran atau buah-buahan atau pertanian. Tuhan itu hanya ungkapan syukur kita. Tuhan melihat bahwa kita mengasihi Dia. Cara kita mengasihi Dia yaitu kita menunjukkan dengan cara kita memberikan persembahan bukti. Secontohnya Habel, dia punya hati yang baik sehingga dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu anak domba yang sudah yang terbaik. Istilahnya persembahan itu Tuhan mau itu adalah dari hati, dengan bukti yaitu dengan memberikan korban, yaitu hewan atau sayur-sayuran atau pertanian yang terbaik buat Tuhan. Sebenarnya persembahan itu mulainya dari Tuhan, teman-teman, bukan roh-roh jahat iblis atau para leluhur dulu yang selalu kita orang-orang zaman-zaman dulu yang mempersembahkan kepada patung-patung apa-apa. Terbalik, teman-teman, awalnya itu memang Tuhan yang memulai persembahan itu. Tapi setan meniru sehingga manusia tersesat. Mereka mempersembahkan persembahan kepada patung-patung, kepada pohon. Nah itu mereka yang tiru-tiru itu seperti itu. Seharusnya persembahan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Seperti itu. Jadi terbalik ya teman-teman. Setan itu yang meniru Tuhan. Sehingga sekarang di mana-mana kalau kita lihat ya, orang-orang persembahkan kemenyan, buah-buahan, sayur-sayuran kepada pohon-pohon. Ternyata itu yang iblis tiru, sehingga manusia itu pikir bahwa sesat. Memang sesat, tapi seharusnya itu untuk Tuhan di zaman perjanjian lama dulu. Tapi sekarang kan Tuhan Yesus sudah menggantikan semua itu persembahan. Mari kita bahas lagi. Persembahan yang baik yaitu rasa cinta yang tulus kepada Tuhan, akan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati orang tersebut dengan berbagai hal yang baik. Tapi manusia tidak mengasihi Tuhan, malah mempersembahkan kepada berhala atau Allah lain yang bukan Allah. Setan yang meniru Tuhan sehingga dia juga ingin persembahan yang yaitu orang-orang pergi menyembah setan di gunung-gunung, di gua-gua, di pantai yang biasa dilakukan paranormal. Yaitu ada yang persembahkan ayam hitam, persembahan itu meniru gaya persembahan kepada Tuhan itu. Seperti itu. Tapi Tuhan tidak lagi sekarang seperti itu dulu. Nah, saya jelaskan. Nah, Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan yang dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahannya yang haram itu, berfirmanlah Tuhan ke dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh berinisiatif untuk persembahan korban dari binatang yang tidak haram. Seperti itu. Jadi inilah persembahan yang haram, inilah yang berkenan akan Tuhan. Seperti itu. Sehingga Tuhan tuh tidak lagi mengutuki bumi dengan air bah, karena persembahan itu, domba atau darah hewan itu istilahnya menutupi untuk sementara dosa manusia. Seperti itu yang saya jelaskan. Nah, mengapa Tuhan suka dengan korban binatang? Bukan karena Tuhan mau makan daging tapi karena dosa manusia di Taman Eden sampai sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi binatang hewan itu melambangkan pengorbanan atas kesalahan kita. Jadi hewan itu menggantikan posisi kita yang seharusnya kita adalah orang yang harus dibinasakan karena dosa. Tapi hewan menggantikan sementara untuk menutupi dosa kita sementara, yaitu dengan persembahkan domba atau hewan-hewan yang tidak haram dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mencium bau binatang itu harum, yang tidak haram, yang baik, hewan yang baik tidak cacat, sehingga Tuhan berkenan, sehingga manusia itu diampuni Tuhan waktu itu, zaman perjanjian lama. Karena darah dari binatang yang tidak haram itu dapat menutupi dosa manusia untuk sementara sampai Tuhan Yesus datang. Karena upah dosa ialah maut, seharusnya manusia itu mati. Tapi karena kasih Tuhan memberikan alternatif daripada manusia itu mati karena dosa, lebih baik binatang yang mati menggantikan manusia. Seperti itu.
Dan binatang memiliki harga yang mahal dan butuh waktu yang lama untuk mempersembahkannya, membesarkannya, dan tidak semua orang bisa memiliki hewan. Jadi binatang nih teman-teman tidak sembarang, maksudnya harus yang bagus, harus yang sehat, yang kuat, yang kita persembahkan dengan Tuhan, yang terbaik. Jadi tidak semua orang zaman dulu itu perjanjian lama mereka mampu memiliki hewan begitu, mampu memiliki binatang yang bagus. Untuk membeli saja mahal, apalagi membesarkannya, harus menjaganya lagi, harus menggembalakannya lagi di padang, harus jaga tuh ternak. Nah, tidak semua orang bisa memilikinya, hanya orang-orang kaya kebanyakan yang memiliki banyak. Tapi orang-orang yang biasa, yang miskin, mereka mungkin memiliki 1-2 saja untuk mengembalakan mereka punya domba. Dan mereka harus jaga tuh domba. Kalau tidak jaga tuh domba, singa dan beruang makan. Makanya mereka harus jaga itu binatang. Makanya domba atau binatang yang tidak haram yang untuk persembahan Tuhan itu memang mahal, teman-teman. Makanya orang juga yang mau berbuat dosa kepada Tuhan pikir-pikir juga mau berbuat dosa, karena mereka harus cari hewan mahal, mereka harus cari binatang yang bagus, yang sehat untuk Tuhan. Makanya sangat susah. Makanya orang mau berbuat dosa waktu zaman perjanjian lama itu pikir-pikir dulu, kalau saya berbuat dosa saya harus keluar uang lagi, harus kasih saya punya hewan untuk jadi korban. Makanya itulah mahalnya penebusan akan dosa kita yang sangat kotor ini, teman-teman. Makanya darah itu yang tidak haram, yang kudus, yang suci, yang darah anak domba, yang perjanjian lama itu Tuhan berkenan untuk menutupi dosa manusia untuk sementara sampai Tuhan Yesus datang. Jadi itulah setengah mati. Makanya orang yang mempunyai hewan di sana memang harus jaga betul mereka punya ternak, harus kasih makan, kasih mandi, atau kasih rumput yang segar supaya mereka sehat. Kalau yang sakit-sakit Tuhan tidak terima, harus yang sehat, yang gemuk, yang lemak. Begitu juga hewan-hewan yang lain, merpati, apa semua diberikan terbaik seperti itu. Yang artinya manusia kalau mau berbuat dosa, mereka berpikir dulu, kalau saya berbuat dosa saya harus berkorban dengan menyerahkan binatang yang mahal itu untuk menghapus dosa. Jadi luar biasa ya, sangat susah untuk persembahan korban itu. Memang harus hewan yang bagus, memang mahal. Darah anak domba itu mahal, maksudnya mahal mempersembahkan hewan. Kalau orang kaya mungkin bisa seperti itu. Jadi bayangkan satu dosa kecil saja tetap wajib harus mempersembahkan korban, mempertahankan nyawanya agar tidak dimurkai. Dan kalau tidak mempersembahkan korban, manusia berdosa itu bisa mati. Jadi kalau mereka tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan karena dosa mereka waktu itu, mereka bisa mati karena mereka berdosa, harus tanggung upah dosa ialah maut. Tapi karena mereka mempersembahkan domba atau darah hewan yang tidak haram, mereka diberkenan sama Tuhan. Nah, saking banyaknya orang yang miskin tidak mampu mempersembahkan binatang karena sudah habis semua ternaknya untuk menutupi dosanya. Karena mereka terpaksa harus mempersembahkan hasil pertanian ya. Kalau misalnya sudah hewan sudah tidak ada lagi, terpaksa mereka harus mempersembahkan mereka punya hasil tani. Jadi hewan itu menjadi lebih mahal daripada hasil tani, begitu, hasil pertanian begitu. Nah, tingkatan persembahan binatang yang paling mahal, kemudian hasil pertanian bagi yang sudah tidak mampu. Tapi untungnya Tuhan pada waktu yang tepat, sesuai waktunya mengutus anaknya Yesus Kristus untuk pengganti binatang sebagai penebus yang sempurna atau korban yang sempurna. Nah, Kain sudah mempersembahkan persembahan yang nilainya lebih kecil daripada domba, tapi dia masih tidak sepenuhnya mempersembahkan. Jadi Kain ini sebenarnya dia tahu bahwa persembahan tanaman atau pertanian itu nilainya lebih kecil, tapi Tuhan tetap berkenan. Tapi secara pengorbanan itu kan hasil tani kan tidak memiliki darah, tidak ada korban yang harusnya kehilangan nyawa, karena pertanian kan tanaman kan tidak ada nyawa tuh. Jadi itu tidak memiliki nilai yang kecil. Tapi nilai yang kecil seperti itu, tapi Kain masih mempersembahkan yang tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Kain sudah salah, tambah salah lagi seperti itu. Jadi ya, dia tidak tahu diri, tapi dia marah kepada Habel dan membunuhnya seperti itu. Mengapa harus domba, teman-teman, yang lebih mahal? Domba yang paling mahal, yang paling Tuhan berkenan daripada yang lain yang tidak haram.
Nah, persembahan Habel adalah anak domba yang sulung. Anak domba memiliki nilai yang lebih baik dalam mempersembahkan karena kualitas dagingnya lebih enak dan empuk. Sulung yang artinya yang pertama yang memiliki kualitas lebih baik daripada yang kedua dan seterusnya. Jadi Habel memberikan anak domba karena domba itu memiliki kualitas yang bagus, yang kualitas dagingnya enak, empuk. Dan mereka yang sulung. Sulung artinya pertama yang memiliki kualitas lebih baik daripada yang kedua. Di mana-mana anak sulung biasanya mendapat ASI yang terbaik sehingga lebih sehat dan gemuk. Jadi dia berikan terbaik yaitu anak sulung karena anak sulung kan anak pertama, jadi mendapat asupan gizi yang terbaik dari induknya atau dari ibu dari domba-domba itu sehingga dia yang terbaik sehingga Tuhan berkenan, dan lemak-lemaknya seperti itu. Nah, di sini saya catat ya manfaat domba. Manfaat daging domba dalam kesehatan: mencegah anemia, memelihara massa otot, menjaga performa fisik, menjaga daya tahan tubuh, dan melindungi syaraf. Nah, daging domba sangat bermanfaat. Sedikit saya tambahkan tentang kesehatan, teman cari sendiri di buku atau di Google atau di mana. Carilah tentang manfaat domba, daging domba dan lemak. Namun ada juga dia punya keurungan, yaitu ada kolesterol yang berbahaya. Tapi kalau dimakan dengan porsi yang cukup baik, ya, jangan berlebihan, intinya kontrol. Nah, terjemahan, yang terjemahan dalam bahasa Indonesia kan di situ dia bilang sheep, ayat yang kedua tadi di Kejadian 4 ayat 2. Tapi dalam bahasa Inggris dia bilang sini sheep, bahasa Inggris sheep arti domba, tapi dalam bahasa Indonesia itu kambing domba. Jadi kita jadi bingung, kambing domba gitu. Jadi ada kambing, ada domba. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu sheep artinya domba. Tapi yang dipersembahkan Habel itu adalah anak domba atau yang kita kenal yaitu lamb. Nah, anak domba itu yang terbaik itu ketika berumur 1 tahun, di bawah 1 tahun itu disebut anak domba lamb seperti itu. Jadi dia yang terbaik, masih segar dan enak begitu kalau dimakan, makanya dia dipanggil lamb. Anak domba itu lamb, tapi kalau yang sudah besar itu sheep itu. Nah, mengapa Tuhan lebih suka domba? Nah, 1, domba tidak memiliki alat serang. 2, penglihatannya rabun, hanya dapat melihat jarak dekat. 3, tidak pandai mencari makan. 4, mudah tersesat atau sulit mengingat jalan. 5, jika terluka perlu ada yang merawat, jika tidak mereka akan mati. Intinya domba adalah hewan yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa gembalanya. Adalah binatang yang sangat unik dan tidak pernah mengeluh jika bulunya dipotong. Jadi domba adalah binatang yang sangat lemah, teman-teman. Jadi gampang sekali dicuri, gampang sekali diterkam oleh binatang buas. Jadi dia rela mau dibunuh apapun yang siapapun mau bunuh dia cuma berusaha lari, tapi dia tidak punya kemampuan untuk lari sehingga mudah ditangkap oleh serigala dan macan atau dengan singa atau beruang. Jadi domba adalah binatang yang paling lemah, yang istilahnya dalam tanda kutip dia kurang punya pengetahuan sehingga dia mudah untuk dianiaya atau dibunuh seperti itu. Ya, itulah mengapa Tuhan lebih berkenan dengan domba daripada hewan lain, karena domba binatang yang sangat sederhana, tidak banyak mengeluh, padahal dia lemah dan mudah tersesat. Nah sekarang kita masuk Yesus. Tadi kan judulnya Habel, persembahan Habel dan Yesus. Nah, itu kenapa saya hubungkan. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus dilambangkan anak domba. Nah, Tuhan Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba Allah yang kudus. Itulah makanya saya hubungkan itu, karena korban domba itu melambangkan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Ya, seperti kita sudah tahu ya, Yesus adalah sabar, tidak mengeluh. Saat dia menderita, dia tidak mengeluh, tidak menentang orang-orang yang mengeluh, yang menghukum dia. Dia rela untuk disiksa bagi kita. Itulah dia seperti anak domba yang tidak mengeluarkan, dia tidak mengeluh dengan penderitaan, dia siap menanggung penderitaan bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Kalau kita baca di saya sangat bahwa dia itu tidak dianggap, mukanya sudah sangat tidak bisa dikenal lagi saat dia menderita. Dia sangat kesakitan, sangat menderita, sangat disiksa. Kalau kita nonton film Tuhan Yesus itu tidak seberapa dengan keadaan asli yang dia menderita. Sangat menderita, sangat kurus, sangat tidak bisa dikenal lagi. Dia
kurus kering, teman-teman. Tuhan Yesus itu saat dia menderita. Kalau nonton film Tuhan Yesus itu kelihatan ya Tuhan Yesus masih gemuk, masih segar, tapi aslinya yang kalau kita aslinya di Alkitab berkata bahwa dia sangat kurus, teman-teman. Tidak seperti bukan manusia lagi. Tidak bisa dianggap, sangat menderita, sangat hancur. Begitu. Dia dipukul sampai tidak bisa lagi dikenal orang. Mukanya hancur. Jadi itulah makanya mengapa korban darah Yesus itu sangat mahal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menganggap remeh pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem dan teman-teman anggap santai dengan hidup dalam dosa, teman-teman hati-hati, teman-teman. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita. Artinya apa, teman-teman? Kita harus sadar, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, begitu. Kalau enggak pada akhir zaman nanti, teman-teman, bagi teman-teman yang menghina Tuhan Yesus atau yang menganggap sepele Tuhan Yesus, hati-hati, teman. Semua ada hukumannya, semua ada upahnya, teman-teman. Jadi hati-hati, akhir zaman ini Tuhan sedang menyaring orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang yang biasa-biasa akan yang dibuang ke api, gitu. Hati-hati, teman-teman. Nah, Yesus adalah korban yang sempurna yang tak berdosa lebih daripada korban domba. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan yang kekal. Dia sudah menggantikan kita. Ibrani 9 ayat 24-28 berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus mati untuk kita, teman-teman, untuk mempersembahkan kepada Bapa sehingga kita berkenan kepada Bapa. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang kali mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak seperti domba yang selalu buat dosa, selalu persembahan. Tapi tidak, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dia sekali saja gitu. Sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah yang sendiri. Tetap sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini jadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus yang hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kita yang sekarang menantikan Yesus, yang sungguh-sungguh dengan Yesus, mengasihi Yesus, sungguh-sungguh kita akan dianugerahkan keselamatan nanti pada akhirnya. Jadi berjuanglah untuk mengasihi Tuhan, hidup benar, hidup suci, hidup kudus untuk Tuhan. Karena kita akan mendapat anugerah keselamatan pada akhirnya, teman-teman. Jadi luar biasa Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita persembahkan setelah Yesus berkorban bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang kita persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yesus adalah Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mazmur 51 ayat 17 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hosea 6 ayat 6 berkata, siap aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengandalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya Tuhan lebih berkenan hati kita. Dia mau kita mempersembahkan hidup kita untuk Dia, mempersembahkan tubuh kita untuk hidup kudus, tidak memberikan kepada dosa. Mata kita tidak diberikan untuk melihat hal-hal yang najis. Pikiran kita tidak boleh cabul, tidak boleh hal-hal yang jahat. Kita harus kudus. Kita harus kenakan pikiran Kristus. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Seperti itu. Ayat Lukas 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih baik daripada semua orang tadi, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Jadi kita jangan merasa sombong dengan apa yang kita miliki, pada semua adalah milik Tuhan. Kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang kaya hati-hati. Jangan kalian sombong dan kalian punya mobil, punya rumah mewah, punya segala macam. Itu semua titipan Tuhan. Kalau kalian sombong dengan semua itu, hati-hati, pada akhir zaman Tuhan akan menghukum. Hati-hati. Kita juga disebut domba-domba. Nah, Yohanes 10 ayat 3 berkata, untuk Dia penjaga
Ia membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi kita adalah domba-domba Allah. Domba-domba ya Tuhan Yesus adalah gembala kita, Dialah menggembalakan kita. Jadi taatlah kepada Tuhan, berendahkan hati kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kita, mendidik kita, rela, berikan tubuh kita rela untuk dibentuk Tuhan. Dan kita mengeluh, kalau Tuhan tegur sedikit kita mulai mengeluh. Begitu. Yohanes 10 ayat 4 berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kita mengenal suara Yesus. Harus kenali suara Yesus seperti apa. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata padamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Yesus adalah pintu bagi kita. Akulah gembala yang baik, ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Luar biasa ya. Yohanes 10 ayat 15 berkata, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 16 berkata, ada lagi kepada aku domba-domba lain. Domba-domba lain itu orang yang di luar Israel waktu itu, yang bukan dari kandang itu. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Wow, kita yang bukan orang Israel ini sekarang dipanggil Tuhan sama dengan orang Israel yang mengasihi Yesus. Jadi orang Israel yang tidak mengasihi Yesus, hati-hati, mereka juga tidak bisa selamat kalau mereka tidak percaya Yesus. Jadi kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang bukan orang Israel asli, dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, dipilih untuk menjadi domba-domba Allah. Kita semua diselamatkan karena kasih Tuhan. Memang Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan tidak membenci semua bangsa, tapi karena memang kesalahan bangsa-bangsa itulah makanya Tuhan marah seperti Sodom dan Gomora yang sudah sampaikan itu ya, karena memang keadilan Tuhan. Yohanes 10 ayat 26 berkata, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mereka bukan domba-dombanya Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang menghina Yesus, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mereka bukan domba-dombanya Yesus. Mereka adalah kambing-kambing yang akan dibinasakan nanti. Jadi kalau mereka mengenal Yesus adalah gembala, pasti mereka adalah domba-domba. Jadi orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, adalah gembalanya. Dia bukan domba-dombanya Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kita yang mengikuti Yesus ini, kita yang mengasihi Yesus, kita yang mendengar suaranya, dan Tuhan mengenal kita. Kita juga domba-domba yang harus melewati tantangan. Jadi domba-domba juga itu harus melewati tantangan, teman-teman. Jadi jangan domba-domba kita sebagai domba-domba Allah, kita malah enak-enaknya saja. Kita juga harus menderita, harus pikul salib, harus sangkal diri tiap hari. Seperti yang saya sampaikan kemarin, pikul salib, sangkal diri, menderita untuk pemberitaan Injil. Kita harus melakukan itu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Yesus, harus berkorban Tuhan. Seperti ada tulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Ini rasul-rasul ya. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi kita harus belajar seperti Yesus, bahwa kita rela juga sekalipun orang membenci kita, mereka ingin membunuh kita karena memberitakan firman Tuhan. Kita juga sama seperti Tuhan Yesus, seperti domba yang disembelih, domba yang tidak mengeluh, yang rela untuk sekalipun kita harus dibunuh karena kebenaran ya, kita harus banyak belajar rela karena Tuhan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya Wahyu 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijian dan dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi Yesus yang memiliki kitab kehidupan, teman-teman. Jadi siapa yang percaya Yesus, sungguh-sungguh mengasihi dia, namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba adalah Yesus. Wahyu 15 ayat 3 berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar dan segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita adalah pengantinnya Tuhan Yesus. Jadi kita adalah mempelai wanita. Ayo bersiap-siap, berjaga-jaga teman-teman. Seperti gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, itu kita adalah gadis yang bijaksana yang menyiapkan pelita dan minyak saat menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga.
Ketika Tuhan Yesus sudah datang nanti di awan-awan, kita sudah siap sedia karena kita sudah menjaga pelita kita, yaitu roh kita dan minyak, yaitu pengurapan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus terus menyala-nyala dalam hidup kita, roh kita juga menyala-nyala dalam keadaan pun kita sungguh-sungguh, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kita sudah siap menikmati perjamuan kawin bersama anak domba Allah. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Wahyu 19 ayat 9 berkata, ia berkata padaku, tuliskanlah, berbagilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi banyak hal teman-teman, tinggal teman-teman ulangi saja, dan semoga ini sangat menjadi berkat bagi teman-teman. Jika ini memberkati teman-teman semuanya yang mendengarkan, jangan lupa bagikan kepada orang lain supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Jangan teman-teman hanya diri teman-teman yang tahu ini, tapi biarlah orang lain juga tahu tentang kebenaran ini supaya mereka diselamatkan dan banyak orang diselamatkan. Karena tugas kita adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus memberitakan kebenaran ini, sampaikan kepada keluarga kita yang masih main-main dengan Tuhan, yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, sampaikan, bagikan ini supaya mereka mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sedikit lagi sudah mau datang. Artinya bagi kita yang sudah tahu ini, persiapkan diri, ajak orang lain untuk mengasihi Tuhan. Jangan lupa subscribe dan bagikan biar banyak orang diberkati juga. Kalau dengan teman-teman subscribe, akan dengan mudah akan terbaca dengan beranda orang, sehingga orang juga dapat mendengar renungan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.